Dan untuk faktor risikonya, otomatis pasien-pasien dengan imunitas daya tahan tubuh yang kurang baik, ya. Habis itu pasien-pasien dengan komorbiditas seperti diabetes mellitus, ya, itu rentan terkena tuberkulosis. Assalamualaikum teman-teman, pagi ini saya Adnan Raharja senang sekali berjumpa dengan Anda. Kita ada di Public Interaktif bersama RSKK, RSUD Kabupaten Kediri. Hari ini kita membahas dan mengenali dan tahu lebih jauh tentang apa itu TBC. Bagaimana kita akan mengenali dan mendeteksi dini TBC. Bersama narasumber sudah hadir bersama saya di studio Dr. Muli Yaman, spesialis paru dari RSKK. Dokter, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Oke, mungkin mic-nya bisa dipaskan, Dok, ya, yang di atas ini, nah ini biar lebih jelas suaranya. Oke, Dokter Muli. Ya, oke. Kita hari ini akan membahas tentang apa itu TBC ya, Dok ya. Ini penting karena kabarnya Indonesia cukup tinggi ratingnya di dunia berkaitan dengan kasus TB. Bisa dijelaskan, Dok, bahaya dari TB dan sebenarnya apa itu TBC? Benar, yang untuk TBC sendiri, ya, kita lihat dari tahun 2021 sendiri itu udah di peringkat ketiga di dunia untuk Indonesia sendiri, ya. Semenjak 2024 berdasarkan TB Global Report, ya, untuk Indonesia naik peringkat, ya, dari peringkat ketiga ke peringkat kedua. Jadi emang paling banyak sedunia di peringkat kedua. Tidak turun, justru naik ya, Dok? Iya, setelah India. Itu yang kita harus waspadai. Maka dari itu dari WHO sendiri mencadangkan bahwa kita tuh harus dengan moto kita, yes we can end TB, commit, invest, dan deliver. Di mana dari Kemenkes Indonesia sendiri itu mencadangkan dengan tema giatkan, yakni gerakan Indonesia akhiri tuberkulosis dengan komitmen dan aksi nyata. Itu dengan deteksi dini dan untuk penemuan kasus baru, terutama di lingkungan-lingkungan masyarakat ini. Supaya kita makin aware terhadap TBC, bisa dijelaskan apa itu TBC dan mengapa kita harus hati-hati atau waspada, Dok? Benar, ini untuk TBC sendiri kita harus tahu dari pengertiannya sendiri, ya. Untuk TBC sendiri itu dari definisinya itu infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nama bakterinya itu Mycobacterium tuberculosis, ya. Dan untuk faktor risikonya otomatis pasien-pasien dengan imunitas daya tahan tubuh yang kurang baik, ya. Habis itu pasien-pasien dengan komorbiditas seperti diabetes mellitus, ya, itu rentan terkena tuberkulosis, ya. Gejala-gejala untuk tuberkulosis sendiri juga bervariasi, terutama dari batuk, ya, otomatis gejala respirasi, yakni batuk itu lebih dari 2 minggu, ya, demam kurang lebih dari 1 bulan, ya, batuknya juga variasi, batuk berdahak bisa bercampur darah, ya, kita sering ketemu pasien-pasien bercak darah, tapi ya emang nggak semua batuk darah itu otomatis TBC. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Setelah itu ada penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya, ya, penurunan berat badan tiba-tiba pasiennya itu. Berapa lama gitu biasanya, Dok? Apa? Bervariasi, periodenya, ya, antara sebulan, 2 bulan, bisa sampai yang kurang lebih 6 bulan tiba-tiba drastis menurunnya, ya. Habis itu dari penurunan berat badan dan ada keringat malam, ya. Pasien-pasien dia nggak tahu tiba-tiba malam hari berkeringat, ya, berkeringat malam hari. Habis itu demam, batuk, ya, nafsu makannya juga berkurang, ya. Itu gejala-gejala kurang lebih yang tentang TBC, ya. Ya. Nah, berkaitan dengan tadi, untuk memastikan bahwa gejala ini memang benar-benar TB atau bukan batuk yang lain, Dok. Karena kadang-kadang kita mengabaikan atau cukup abe atau menyepelekan, ini biasa batuknya. Tapi padahal bisa jadi ini adalah TB. Bagaimana diagnosisnya, Dok? Ya, jadi terima kasih pertanyaannya, Mas. Untuk diagnosisnya sendiri itu kita meliputi banyak hal, ya. Dari yang pertama kita bisa melakukan anamnesis atau wawancara, ya, tanya jawab ke pasien seperti tadi gejalanya memenuhi atau kriteria tuberkulosis atau tidak. Setelah semuanya memenuhi, kita lanjut ke pemeriksaan penunjang, ya, pemeriksaan penunjang seperti darah, ya. Kita cek darah lengkapnya. Setelah itu kita cek
untuk pemeriksaan dahaknya yang paling penting. Ya, pemeriksaan standar emas atau gold standard untuk pemeriksaan tuberkulosis sendiri itu dengan sputum dahak TCM namanya, tes cepat molekuler. Nanti dari hasilnya memang apakah ada terdeteksi ada kuman tuberkulosis atau tidak. Setelah itu dari hasil ini kita juga kombinasi dengan foto ronsen. Itu paling penting juga ya. Foto ronsennya bagaimana? Kadang juga pasien-pasien sudah memenuhi tapi ternyata hasil dahaknya negatif atau hasil ronsennya negatif ya. Kita harus mempertimbangkan banyak hal untuk mengobati pasien karena untuk pengobatan sendiri karena jangka panjang untuk mengobati tuberkulosis sendiri. Ini sebenarnya karena virus, bakteri atau apa, Dok? Ya, untuk tuberkulosis sendiri karena bakteri kuman tuberkulosis yang namanya Mycobacterium tuberculosis, bakteri. Tapi bisa disembuhkan secara tuntas ya, Dok? Ya, ini yang harus kita perangi dengan deteksi dini yang cepat. Kita bisa menuntaskan pasien-pasien dengan tuberkulosis dengan sampai sembuh ya. Oke. Ya, nanti kita lanjutkan lagi teman-teman menggali wawasan berkaitan dengan TBC, bagaimana kita mengenali kemudian mendeteksi dini TBC supaya tidak menjadi ancaman serius bagi kita. Ya, sekarang kita ke gatekeeper dulu. Bu Nurul di Kasembon Malang, bagaimana gejala awal yang bisa mengindikasikan seseorang terinfeksi TBC? Dan apakah batuk yang tidak kunjung sembuh itu juga bisa menjadi indikasi TBC? Pak Karman di Trenggalek, pemeriksaan TBC itu langkah-langkahnya bagaimana dan apakah pemeriksaannya itu di cover BPJS? Ya, dokter monggo ditanggapi pertanyaan dari Bu Nurul Kasembon tentang gejala awal yang mengindikasikan TBC. Ya, terima kasih Bu Nurul. Ya, untuk gejala dari TBC sendiri itu meliputi banyak hal, yakni yang pertama itu dari gejala batuknya, Bu. Ya, untuk batuknya sendiri, gejala TBC ini batuknya lebih dari 2 minggu, ya, disertai juga adanya suatu demam yang kurang lebih bisa lebih dari 1 bulan, ya. Habis itu juga ada penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya, ya. Batuknya ini bisa batuk berdahak dengan ada bercampur darah, Bu, ya, atau batuk darah, ya. Ada juga sesak napas, disertai juga adanya keringat malam, ya. Malam hari dia berkeringat dingin gitu, ya. Karena yang tidak diketahui penyebabnya juga. Termasuk yang ditanyakan Bu Nurul tadi tentang batuk yang tidak kunjung sembuh. Ini apakah bisa dicurigai indikasi TBC juga, Dok? Ya, jadi untuk deteksi dini sendiri kita banyak hal. Kalau misalnya dia terduga juga akan kita cek sputum dahaknya untuk memastikan, disertai juga dengan pemeriksaan penunjang seperti ronsen. Ya, karena kalau dari gejala sendiri banyak hal, batuk itu kan bisa juga penyebab yang lain. Ya, selain TBC banyak juga penyebab yang lain. Salah satunya adanya kuman TBC. Untuk itu karena kita harus screening, kita harus deteksi, kita harus pemeriksaan dari ronsen, pemeriksaan dahak dan lain-lain. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak Karman Trenggalek tentang pemeriksaan TBC ini langkah-langkahnya bagaimana dan apakah di cover BPJS, Dok? Ya, terima kasih Bapak. Ya, untuk untuk TBC sendiri sudah pasti di cover BPJS. Jadi sudah ada poli-TB ya di Rumah Sakit Kabupaten Kediri. Jadi silakan datang aja ke Rumah Sakit RSKK untuk pengobatan lebih lanjut untuk TBC-nya sendiri. Ya, untuk langkah-langkahnya ya seperti biasa ya, pendaftaran kalau memang memakai BPJS, pendaftaran seperti biasa ke loket dan admin. Habis itu nanti akan diperiksa oleh dokter spesialis paru. Oke. Apa saja yang sebenarnya dibutuhkan dalam pemeriksaan proses yang diagnosis tadi, Dok? Ya, untuk proses diagnosis sendiri dari meliputi dari anamnesis, yakni wawancara tanya jawab antara dokter dan pasien. Setelah diperiksa sudah diketemukan apakah pasien mengarah ke arah suatu TBC, kita akan penunjang, yakni dengan ronsen dan pemeriksaan dahak, ya. Ya. Nanti untuk lebih detailnya langsung ke RSKK ya. Ya, Dok, untuk silakan. prakteknya atau poliparu ya, poliparu. Ini jam berapa dan hari apa saja, Dok? Ya, untuk poliparu atau poli-TB di RSKK ini itu kita praktek setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk yang Seninnya itu Senin sampai Kamis di jam 8 sampai jam 12, dan untuk ada poli sore kalau di RSKK ya. Sore. Ada poli sore dari jam 2.30 siang sampai jam 4 sampai jam 4 sore ya, dan untuk yang hari Jumat dari jam 8 sampai jam 10. Ya, solusi buat teman-teman yang lagi sibuk kerja sorenya bisa tetap menyempatkan untuk periksa ya, Dok ya. Benar. Jadi tidak halangan untuk orang yang mungkin sibuk dengan rutinitas kerja, jadi bisa datang di poli sore. Betul. Silakan teman-teman untuk bergabung bertanya di tema kita hari ini. Ayo kenali dan deteksi dini
TBC. Bersama narasumber Dr. Mulyaman, spesialis paru dari RSKK, RSUD Kabupaten Kediri. Terkait dengan TBC dok, kita untuk mendeteksi awal ini bagaimana dok? Apakah ada ciri atau tanda-tanda khas yang bisa kita waspadai? Ya, dari kita harus meliputi banyak hal ya. Jadi pasien-pasien yang kita lihat terutama faktor usia, itu kan makin usia, habis itu kita harus cek untuk komorbidnya sendiri. Jika pasien menderita tuberkulosis, kita rentan terkena penyakit, terutama TBC ini sendiri. Selain itu juga ada penyakit-penyakit lain seperti penyakit yang daya tahan tubuhnya rendah seperti HIV terutama ya, itu rentan terkena tuberkulosis. Jadi kita harus screening ke arah tuberkulosis. Jadi misalnya pasien-pasien dengan kayak tadi komorbid, kita harus tanyanya batuknya mungkin lebih spesifik batuknya. Kalau memang batuk-batuk lama, kita wajib untuk lakukan screening atau deteksi dini ke arah tuberkulosis dari pemeriksaan ronsen, pemeriksaan dahak tadi, tes cepat molekuler. Ya. Batuknya biasanya apakah memang lebih berat atau apa ya dok? Model-model apa ya? Ciri-ciri khas yang mungkin bisa ditandai sebagai apa? Paling tidak deteksi dini untuk kita sebagai orang awam dok. Ya, otomatis kalau batuknya pasti berdahak. Ya, kalau misalnya sudah ada bercak darah, kita harus aware itu apakah suatu tuberkulosis atau tidak gitu loh ya. Karena batuk berdahak yang ada darah kurang lebihnya bisa mengarah ke arah tuberkulosis. Dan itu sangat menular ya dok? Ya, otomatis penularannya karena lewat airborne atau lewat droplet atau lewat udara. Jadi dari cara kita bicara emang dari percikan air liur kita bisa menularkan orang. Jadi emang harus jaga jarak untuk pencegahannya, pakai masker, terus itu jangan lupa cuci tangan dan lain-lain. Kalau kita tinggal sama pasien atau penderita TB lalu bagaimana caranya dok? Benar sekali, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kalau untuk yang kita tinggal serumah sama pasien dengan TBC, kita juga jangan jauhi karena mungkin kan itu kan keluarga kita sendiri. Ya, tetap kita harus menjaga jarak tapi tetap harus pakai masker, rutin cuci tangan. Habis itu pasien yang sudah sakit itu sendiri, kita jangan lupa kita harus motivasi dia untuk minum obat yang secara teratur. Habis itu dia juga harus metode batuknya itu harus benar ya. Jadi harus metode batuk yang benar. Habis itu tidak lupa dia memakai masker otomatis ya. Pemisahan alat makan juga dibutuhkan juga dok? Ya, karena otomatis sebaiknya sih dipisah ya. Kalau untuk yang ini karena dari air liur tuh. Tapi kalau misalnya kita yakin bahwa alat peralatannya itu dicuci dengan bersih ya, nggak usah takut. Ke gatekeeper dulu. Bu Nina di Kandangan Kediri, apakah seseorang yang sedang menjalani pengobatan TBC itu boleh berpuasa di bulan Ramadan? Bu Tri Handayani di Ngajrui Kediri, terkait dengan TB pada anak. Sebenarnya diagnosis selain BB seret, rongsen torak, kemudian ada tes mantok dan ada tidaknya riwayat kontak dengan penderita. Apakah hal itu bisa langsung dinyatakan positif atau ada tes lanjutan? Karena obatnya jangka panjang dan tergolong obat keras. Oke, kita akan ikuti jawaban Dr. Mulyaman, spesialis paru dari RSKK sesaat lagi. Terima kasih teman-teman, Anda masih bersama kami di Public Interaktif bersama RSKK, RSUD Kabupaten Kediri, yang terus melakukan inovasi-inovasi dalam bidang layanan kesehatan ya dok ya. Layanannya makin keren ini, alat-alatnya canggih-canggih, dokternya juga wah profesional, keren ya. Dokter Muli juga kabarnya baru masuk ke Kediri juga dok ya. Selamat datang ya. Makasih. Oke, dan kebetulan tanggal 24 Maret diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia ya dok ya? Ya benar, emang kita untuk tuberkulosis sendiri atau TBD Hari Tuberkulosis Sedunia itu jatuh di tanggal 24 Maret ya. Ini penting bahwa kita semakin aware karena Indonesia ternyata ranking 2 dunia ya, jumlah terbanyak TB. Benar, ini sebisa mungkin kita dengan deteksi dini yang cepat, pengobatan yang sesuai standar, yang ini bisa turun dengan Indonesia bebas TB di tahun 2030 ya. Kalau boleh ya, mungkin analisis atau pandangan dari dokter sendiri, kenapa Indonesia semakin tinggi ranking pada penderita TB? Apa yang salah di masyarakat ini dok?
Jadi emang untuk pengobatan tuberkulosis sendiri emang dia pengobatan yang secara multidisiplin. Jadi emang semuanya harus berperan. Jadi dari pemerintah, dari masyarakat, dari pasien itu sendiri dan dari dokternya. Jadi emang banyak hal untuk pengobatan TBC sendiri. Jadi pasiennya sendiri juga harus minum obat secara teratur. Karena pengobatannya kan lama ya, 6 bulan. Jadi kalau dia bolong-bolong resisten tuberkulosis, rentan terkena resisten tuberkulosis, jadi dia makin rentan untuk menularkan ke orang lain lagi. Dari pemerintah juga harus giat untuk promosi kesehatan seperti talk show, podcast, penyuluhan dan lain-lain. Ya, dari keluarga juga harus motivasi ke pasien. Jadi dengan keluarga itu memberi makan obat atau PMO, pemberi minum obat, itu kita harus gencar dan rutin motivasi keluarga biar pasiennya tidak lupa untuk meminum obat. Dan yang terakhir dari dokternya juga harus motivasi pasien ya, biar pasiennya juga tetap semangat ya untuk menjalani pengobatan, dan juga pengobatannya harus sesuai standar ya yang sudah diberikan ya. Ya. Artinya memang harus minum obat secara teratur, itu penting ya, Dok ya? Benar. Jadi pengobatan untuk tuberkulosis sendiri ada 2 hal ya, yang ini dari pengobatan dari fase intensif kita bilang ya. Jadi pengobatan TBC ini sendiri ada namanya Kombipak atau FDC ya. Pengobatannya sudah paketan, emang udah program dari pemerintah. Jadi ada fase intensif diberikan setelah 2 bulan ya. Ini terdiri dari komposisi dari rifampicin, INH, pirazinamid sama etambutol. Jadi ada 4 macam obat di dalam satu kapsul itu ya, satu kaplet ya. Nah untuk yang fase lanjutannya itu 4 bulan setelahnya itu fase lanjutan itu isinya rifampicin sama INH. Oke. Nah ini penting sekali kita pahami karena banyak yang abe terhadap gejala-gejala awal yang diindikasikan bisa jadi karena TB tadi ya, Dok ya. Benar. Dan pengobatannya tidak rutin, atau mungkin sudah males karena sudah minum obat setiap hari gitu. Perlu orang-orang sekitar yang mendukung itu. Benar, butuh support system yang bagus untuk pengobatan dari TBC sendiri. Yang ini untuk TBC sendiri juga ada 2 ya. Ada TB paru dan TB yang di luar paru, TB ekstra paru kita bilangnya. Jadi untuk TB paru itu pengobatan 6 bulan. Kalau TB ekstra paru itu bisa meliputi ada TB ini kan bisa menyebar ke bagian otak, ginjal, kulit. Ini kita sering dengar ada pasien dengan benjolan-benjolan itu, TB dari kelenjar, limfadenitis TB, itu pengobatan lebih dari 6 bulan. Ada yang 9 sampai 12 bulan. Jadi banyak variasi untuk tuberkulosis ini. Jadi kita harus aware segala hal kemungkinan bisa kena TB. Kalau tingkat resiko atau bahayanya levelnya apakah lebih tinggi, Dok? Kurang lebih sama, tapi kalau untuk yang kecuali yang TB yang seperti TB otak itu resiko untuk ke arah kematiannya lebih tinggi. Iya. Baik. Silakan untuk teman-teman bergabung juga untuk bertanya. Mungkin ada beberapa yang ingin dieksplor atau diperdalam lagi dari penjelasan dokter. Silakan. Dokter Muli, tadi ada yang belum terbahas berkaitan dengan pertanyaan TB pada anak tadi ya? Benar. Jadi untuk pertanyaannya, TB pada anak sendiri emang berbeda ya dibandingkan dengan TB yang dewasa ya. TB anak ini ada scoring tuberkulosis namanya. Nanti dari pemeriksaannya dari tes Mantoux ya. Itu kalau lebih dari 10 ya kita nanti ada scoringnya. Setelah itu dari demamnya lebih dari 2 minggu. Setelah itu ada kontak TB ya. Jadi pasien-pasien dengan anak ini rentan terkena penularan dari orang tua atau dari orang-orang di sekitarnya. Ya lebih rentan karena faktor ininya ya, daya tahan tubuhnya ya. Setelah itu nanti dari pembesaran gejala gerita bening atau tidak. Setelah itu ada pemeriksaan dari ronsen itu sendiri mengarah ke apa tuberkulosis atau tidak. Jadi emang banyak hal, batuknya juga. Jadi dari semuanya itu nanti ada scoring tuberkulosisnya. Jika anak-anaknya nanti scoring TB-nya lebih dari 6, itu nanti mengarah ke tuberkulosis, nanti harus diobatin. Ya. Jadi emang untuk pengobatan pada anak ini sendiri itu berbeda dengan pengobatan pada dewasa ya. Ya, memang ada riwayat itu juga ya, Dok. Kontak dengan penderita. Ya, ada scoringnya. Jadi kalau ada kontak dengan penderita tuberkulosis, jadi nanti ada scoringnya lebih tinggi untuk anak-anak. Oke. Kalau minum obat karena jangka panjang dan obat keras tadi gimana, Dok? Benar. Jadi untuk obat-obatan tuberkulosis sendiri banyak efek sampingnya. Jadi tadi saya jelaskan dari untuk
satu kapletnya sendiri kan terdiri dari rifampicin, isoniazid, pirazinamid, sama etambutol. Jadi masing-masing komponen itu ada efek samping sendiri-sendiri. Seperti jadi untuk rifampicin sendiri kita ada efek sampingnya itu nanti dia kencingnya berwarna merah. Jadi bukan kencing berdarah, tapi emang dia buat kencingnya berwarna merah. Habis itu nanti bisa buat nyeri sendi, mual, muntah, ya efeknya. Setelah itu jadi ada komponen lainnya isoniazid, itu nanti bikin kesemutan, ya, bikin pegel-pegel, ya. Dan untuk yang pirazinamid biasa bikin bisa timbul ada suatu gangguan ginjal, mual, muntah juga, bisa juga gangguan dari levernya, sama juga dengan etambutol, ya. Terutama kalau etambutol bisa timbul gangguan penglihatan. Jadi emang efek dari semuanya itu ya akumulasi. Jadi masing-masing orang efek sampingnya berbeda-beda. Ya, kita telusuri satu-satu jika sebenarnya terjadi efek samping. Ya. Makanya harus ada pemeriksaan serial setelah pasien dikonsumsi obat-obatan itu. Jadi kita pemeriksaan untuk fungsi levernya, fungsi ginjalnya, lihat ada gejala-gejalanya, apakah harus tetap dilanjutkan atau kita ganti modifikasi di obat-obatannya, atau kita harus stop. Ada indikasi-indikasinya. Tambahan pertanyaan dari Bu Tri Handayani, apakah di RSKK juga ada tes IGRA dan apa di cover BPJS juga? Ya, untuk yang tes IGRA sendiri, ya untuk saat ini emang kita harus merujuk ya kalau untuk tes IGRA, ya memang kita wajib untuk pemeriksaannya tes cepat molekuler atau TCM sputum dahak. Untuk tes IGRA sendiri itu bukan untuk lihat kumannya itu aktif atau tidak, malah itu untuk yang laten. Misalnya untuk yang pasien terkena tuberkulosis tapi dia tidak bergejala atau dia diem, tapi suatu saat nanti dia bisa bergejala, gitu loh. Jadi nanti ada pengobatannya berbeda lagi. Jadi kalau untuk yang infeksi laten tuberkulosis, nanti ada pengobatannya berbeda lagi, bukan yang pengobatannya untuk yang TB yang aktif, ya. Kalau yang tadi saya sebutin itu yang 6 bulan itu yang untuk yang TBC yang aktif, ya. Istilahnya fokusnya berbeda ya, Dok, ya? Iya, yang kita deteksi dini kita bisa mungkin mengarahkan untuk yang TBC yang aktif karena itu resiko penularannya lebih masif, ya, lebih tinggi. Betul. Gitu, ya. Baik. Lalu terkait dengan ini, seseorang yang sedang menjalani pengobatan TBC bolehkah berpuasa, Dok? Ya, ini bagus sekali karena emang sekarang kan lagi puasa, ya. Jadi untuk yang tuberkulosis sendiri pengobatannya kita tidak menghalangi pasien-pasien untuk berpuasa. Jadi tetap melanjutkan untuk puasanya, hanya untuk waktunya mungkin disesuaikan, ya. Jadi pada saat berbuka, jadi pokoknya untuk pengobatan tuberkulosis sendiri dia minum obatnya pada saat perutnya kosong. Jadi pada saat dia mau buka, ya dia minum obat dulu barusan dia berbuka puasa. Baik. Teman-teman, menarik apa yang disampaikan dokter, sekaligus menambah literasi kita, wawasan terkait dengan apa itu TB dan bagaimana upaya-upaya kita untuk melakukan pengobatan lebih lanjut. Kita akan diskusi lebih lanjut bersama dengan Dr. Muli Yaman, spesialis paru dari RSKK. Teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama RSKK, RSUD Kabupaten Kediri. Anda ingin bergabung dalam perbincangan ini, mengenali dan deteksi dini TB bersama narasumber Dr. Muli Yaman, spesialis paru dari RSKK. Ke gatekeeper dulu. Mbak Ayun di Kediri, bagaimana mengatur pola makan dan gaya hidup untuk meminimalisir terhadap peningkatan risiko TBC? Bu Rini di Tulungagung, apakah paru-paru basah itu termasuk TBC? TBC tulang apakah sama? Oke, kita akan bahas sesaat lagi, teman-teman. Dokter, silakan ditanggapi. Ya, untuk pertanyaannya yang tadi ada makan-makanan atau pola makannya, ya, untuk pasien-pasien gaya hidup, ya. Gaya hidup, ya. Otomatis kalau untuk gaya hidup untuk yang pasien-pasien dengan tuberkulosis, ya, harus yang tinggi protein, tinggi kalori, tinggi protein, karena otomatis karena dia muscle wasting, jadi dia penurunan berat badan yang drastis, jadi kita harus mengganti dari kebutuhan protein dia. Jadi kita harus banyak makan yang tinggi protein seperti tahu, tempe, susu, dan putih telur, ya, yang paling penting, ya. Selain itu juga pasien juga sayur-sayuran juga dan buah-buahan juga paling penting. Oke, kemudian paru-paru basah itu apakah termasuk TBC? Ya, untuk paru-paru basah sendiri itu banyak istilahnya, ya. Jadi orang awam kan sering bilang paru-paru basah, ya. Jadi bisa juga disebutkan namanya pneumonia, itu infeksi paru, tapi bukan tuberkulosis. Tapi ada juga yang mengatakan itu efusi pleura. Jadi efusi pleura itu paru-parunya ada airnya. Jadi kalau untuk tuberkulosis sendiri komplikasinya tadi saya belum jelaskan. Ya, untuk komplikasinya sendiri itu banyak. Jadi parunya itu bisa ada airnya, salah satunya efusi pleura itu. Jadi
sering kita lihat pasien-pasien dengan tuberkulosis tiba-tiba kok gambaran ronsennya kok ada airnya. Jadi itu bisa komplikasi dari kuman tuberkulosisnya sendiri. Ya, jadi dia emang harus kita keluarkan kalau emang cairannya itu banyak. Selain itu juga komplikasinya juga bisa timbul dari cairan itu sendiri. Kalau lama-lama dia jadi emphysema atau jadi bernanah dia. Cairan itu jadi bernanah itu salah satu komplikasinya. Jadi itu lebih advance lagi. Jadi infeksinya lebih berat lagi ya. Habis itu juga bisa juga paru-parunya ini bisa mengempes atau kita bisa namakan pneumotoraks ya. Itu efek samping dari tuberkulosis sendiri. Jadi parunya itu kempes. Ya ini bikin dia sesak napas yang lebih berat lagi. Ya. Selain itu jadi komplikasinya dari tuberkulosis itu paru-parunya bisa rusak. Jadi parunya bisa mengecil, ya, mengecilnya itu bisa menetap jadinya, ya, atau atetasis, bisa juga terjadinya destroyline, jadi terjadi kerusakan paru yang permanen. Dampaknya bisa resiko kematian juga, Dok? Resiko kematian dan juga dia pasti sesak napas, karena paru-parunya kan paru kita emang satu, tapi ada kiri dan ada kanan, ya. Nah, misalnya dia salah satu terkena parunya, ya terpaksa dia menggunakan paru-paru yang tinggal sisa satunya lagi, gitu. Jadi itu yang bikin daya tahan tubuhnya jadi berkurang, habis itu jadi nafasnya juga jadi tidak sebaik yang sebelum dia sakit tuberkulosis. Gitu ya rasanya, agak berat ya. Jadi sesak nafasnya jadi persisten, jadi menetap. Biarpun kita sudah obatin, jadi dia menetap. Makanya dari itu makin cepat kita tanganin, jadi komplikasi-komplikasi itu jadi lebih sedikit ya. Lalu TBC tulang ya, yang ditanyakan oleh Bu Rini Ngunut Tulungagung, apakah sama ini, Dok? Saya baru dengar TBC tulang seperti apa? Ya, untuk TBC tulang itu namanya itu kan spondilitis tuberkulosis ya. Jadi untuk yang TBC tulang sendiri itu variasi, terutama kalau di tulang belakang kita sering lihat pasien misalnya jalanan bungkuk, habis itu dia ada gibus, ya, ada seperti runcing di tulang belakangnya. Itu kita curiga ke arah spondilitis TB atau TBC tulang. Nah, itu pengobatannya lebih panjang lagi, 9 sampai 12 bulan. Nah, ini harus kolaborasi dengan dokter tulang namanya, dokter ortopedi. Jadi emang harus dilakukan biopsi. Kalau emang untuk menegakkan diagnosa ke arah tuberkulosis tulang itu sendiri. Tapi memang itu bagian dari penyakit TBC ya, Dok? Ya, itu kan TBC itu sendiri. Benar. Untuk TBC sendiri ada TBC paru, ada TBC yang di luar paru. Salah satunya TBC tulang itu. Ya, TB otak, TB tulang, TB ginjal, TB kulit. Bisa juga kan, saya pernah temukan kasus itu TB-nya di jari. Iya, bisa juga. Jadi emang variasi. Jadi gejala TB jari ini dia bernanah, luka nggak bisa sembuh-sembuh. Pada saat dilakukan operasi sama dokter tulang atau dokter bedah, itu dia di hasil PA-nya ditemukan adanya kuman tuberkulosis. Setelah diobati tuberkulosis, ya sembuh ternyata. Jadi emang kolaborasi dari multidisiplin. Jadi emang kita harus dengan dokter-dokter lain juga kalau emang seandainya dia TB yang di luar paru ya. Kayak misalnya TB otak, itu kita harus koordinasi dengan dokter saraf ya. Tapi pemeriksaannya tetap bisa di poli TB ya, Dok ya? Ya, untuk screening awal bisa di poli TB. Untuk yang selanjutnya nanti dari dokter spesialis paru akan mengarahkan bila emang ada indikasi untuk dirujuk ke atau dikonsultkan di dokter yang lain gitu. Baik. Teman-teman, kita lanjutkan sesaat lagi perbincangan kita masih untuk mengenali dan juga cara deteksi dini TBC supaya kita bisa meminimalkan risiko. Kita masih bersama dengan narasumber Dr. Mulyaman, spesialis paru dari RSKK atau RSUD Kabupaten Kediri. Ayo kenali dan deteksi dini TBC. Apalagi sekarang ini program pemerintah memang sedang menggencarkan bagaimana memerangi TBC ya, Dok ya. Benar. Karena mengingat tadi yang disampaikan oleh Dr. Muli, kita Indonesia berada pada ranking 2 dunia setelah India dalam kasus penyebaran atau penderita TBC ini. Tentu memprihatinkan bagaimana TBC ini bisa merebak begitu gencarnya di masyarakat. Tentu peran kita sebagai pribadi ini penting juga, Dok ya. Kesadaran untuk memeriksakan mungkin anggota keluarga atau semacam kontak erat ini juga perlu ada keterbukaan itu, Dok ya. Supaya dalam rangka memerangi TBC tadi. Kalau berkaitan dengan terapi, Dok, sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh penderita TBC, Dok? Jadi untuk terapinya itu sendiri yang sudah saya sebutkan tadi, jadi ada terapi untuk pengobatan sendiri ya. Untuk terapi pengobatannya sendiri itu dengan Kombipak itu selama 6 bulan. Jadi ada fase intensif 2 bulan, dilanjutkan dengan fase lanjutan selama
4 bulan. Jadi totalnya itu 6 bulan. Dia harus minum secara teratur. Nanti ada sesuai berat badan. Nanti ada yang minum 3 tablet, ada yang minum 4 tablet, atau bisa minum sampai 5 tablet sekali minum, ya. Dan sehari sekali aja. Habis itu juga ada pengobatan suportif, pengobatan non medikamentosa seperti dari pola makannya harus yang bergizi. Habis itu olahraga juga harus yang teratur, ya. Makan yang tinggi protein, ya, dan lain-lain. Untuk yang support systemnya sendiri, untuk kita harus lakukan pengobatan selain yang sakit. Kita harus lakukan investigasi kontak, ya. Jadi untuk pasien-pasien yang tinggal serumah sama keluarganya, jadi untuk yang di rumahnya juga harus lakukan investigasi. Jadi kontaknya itu yang di sekitarnya itu bisa 20 orang, itu harus lakukan investigasi kontak. Dia harus berobat juga harus diperiksa juga, screening, terutama screeningnya bisa dilakukan di puskesmas atau bisa di rumah sakit. Kalau misalnya lebih dekat puskesmas, dia harus screening puskesmas, itu nanti dilakukan tes mantox sesuai dengan yang tersedia. Kalau di puskesmas mungkin ada tes mantox, bisa lakukan tes mantox. Jika memang hasilnya positif, baru diarahkan ke yang fasilitas yang lebih tinggi, yakni rumah sakit. Nah, nanti di rumah sakit akan screening lagi sama dokter parunya, bisa juga dilakukan foto ronsen, ya, untuk yang lebih advance bila bergejala, ya. Baik. Sekarang kita ke gatekeeper, ya, teman-teman. Bu Nurul di Ngoro Jombang, apakah puasa ini dapat memperburuk kondisi penderita TBC, terutama jika mereka memiliki komplikasi? Bagaimana cara mengatur jadwal minum obat saat berpuasa? Pak Tommy dari Gurah Kediri, deteksi dini TB itu bisa dilakukan pada usia berapa? Ya, silakan Dok, berkaitan dengan puasa. Ini apakah kalau penderita TBC bisa memperburuk kondisinya, Dok? Ya, untuk puasa sendiri tidak akan memperburuk dari kondisi pasiennya sendiri, ya. Karena emang dari untuk minum obatnya sendiri kan cuma butuh sekali sehari, ya. Jadi untuk pasien-pasien puasa sejauh ini tidak pernah ada masalah untuk dari segi kesehatannya, biarpun dia ada komorbid. Jadi kalau emang dia ada komorbid misalnya seperti kencing manis, ya yang diobatin juga kencing manis, ya. Jadi ada multidisiplin atau harus kerjasama dengan dokter-dokter yang lain seperti dokter penyakit dalam. Ya. Lalu untuk deteksi dini TB bisa dilakukan pada usia berapa? Ya, untuk deteksi dari TB sendiri kan tadi sudah kita jelaskan juga, ada yang TB anak sama yang TB dewasa, ya. TB anak kita screeningnya ya sedini mungkin kalau emang dia ada gejala-gejala sesuai dengan scoring TB-nya. Misalnya ada kontak erat dengan pasien TB, demam yang lebih dari 2 minggu, batuk yang lebih dari 3 minggu, penurunan berat badan, keringat malam, ya. Habis itu juga dari scoring TB-nya kalau mengarah ke arah tuberkulosis, ya langsung kita screening atau kita tegakkan ke arah tuberkulosis bila memenuhi lebih dari scoringnya lebih dari 6. Kalau untuk yang dewasa juga sama, tapi tidak memakai scoring. Kita langsung dari gejalanya, dari batuk yang lebih dari 3 minggu, dari demamnya juga kurang lebih dari 1 bulan, habis itu keringat malam, ya batuknya ada dahaknya, ada darahnya atau tidak, ya habis itu berat badan, sesak napas, nafsu makan menurun. Nah, ini kita tidak pakai scoring, tapi kita pakai kombinasi juga tes cepat molekuler namanya. Tes cepat molekuler atau sputum dahak, kita cek apakah ada kuman TBC atau tidak. Dan juga kita lakukan dengan foto ronsen. Jadi kombinasi itu semuanya barusan kita mengarah ke situ. Jadi kalau dibilang deteksi dininya itu pada umur berapa, jadi kita tidak memakai segi umur. Jadi semua orang yang memenuhi semua kriteria atau gejala yang seperti itu, ya kita langsung ke arah atau kita terduga dulu ke arah tuberkulosis untuk kita lebih concern apakah pasiennya ini tegak ke arah tuberkulosis atau tidak. Karena untuk pengobatan tuberkulosis sendiri, pengobatannya tidak sebentar. Jadi kita nggak boleh sembarangan semua pasien, misal batuk lama kita langsung kasih pengobatan TBC secara 6 bulan. Jadi itu komplikasi kan banyak. Jadi kita harus benar-benar concern pasien ini benar tuberkulosis atau tidak. Obatnya juga masing-masing pasien bisa beda, Dok? Jadi untuk masing-masing pasien, kalau dia tegak TBC paru, obatnya sama. Tapi efek sampingnya masing-masing orang kan berbeda-beda. Ada orang misalnya habis makan obatnya atau minum obatnya itu, dia ada gejala misalnya mual, muntah, kuning badannya. Misalnya pasiennya tiba-tiba kuning. Nah, kadar kuningnya itu berapa? SGO-T-nya berapa? Bilirubinnya berapa? Bila memang dia memenuhi kriteria untuk dilakukan stop obat, ya terpaksa kita harus stop. Atau kita lakukan modifikasi, misalnya ada gangguan hepat atau gangguan liver, itu harus lakukan modifikasi untuk liver atau modifikasi hepar untuk obat TBC-nya sendiri. Jadi obatnya itu bukan yang bentuk gabungan lagi. Jadi obatnya itu dalam bentuk protolan atau satu-satu dipisah. Jadi ada 4 macam obat. Jadi obatnya nanti terpisah. Bisa juga nanti dapat obat cuma 3, tapi durasinya jadi lebih panjang. Gitu loh. Habis itu ada pasien-pasien juga bisa juga ada misalnya pasien-pasien dengan gangguan ginjal atau pasien cuci darah, itu beda lagi.
Jadi pengobatannya nanti dipisah, Ya. protolan, rifampicin, pyrazinamin, INH sama etambutol dipisah-pisah. Tapi ada yang nanti dibikin minumnya misalnya pyrazinamin sama etambutolnya 3 kali seminggu. Iya, iya. Jadi emang variasi tiap pasien itu berbeda-beda tergantung pasiennya dengan sakit kondisinya apa. seperti apa ya, Kalau khusus dia masing-masing. cuma sakit TBC Iya. murni, tok nggak ada sakit-sakit lain. Nah itu Sama, pengobatan ya. 6 bulan, jadi sama semua. Karena TBC ini merupakan penyakit yang mudah menular. Lalu bagaimana dengan misalnya ibu hamil? Apakah juga berefek pada janin, Dok? Benar. Kalau untuk ibu hamil tetap harus pengobatan tuberkulosis, tapi kita rentan terkena menular ke janinnya ya otomatis. Biarpun risikonya sangat kecil, tapi efeknya nanti bayinya bisa lebih kecil atau berat badan lahir rendah atau pada lebih kecil dan dia risiko perdarahannya lebih tinggi. Apa yang harus dilakukan, Dok? Sama risiko kegugurannya juga lebih tinggi. Jadi ya harus minum obat secara teratur, harus koordinasi dengan dokter kandungan. Jadi emang kita nggak bisa berobat, oh cuma ibunya aja. Jadi kandungannya juga harus dijaga. Jadi harus kolaborasi lintas sektor ke dokter kandungan juga. Mungkin ada suplemen dan lain-lain. Itu nanti biar ke dokter kandungan ya. Baik. Sebagai catatan besar terkait dengan tema ini, Dok, supaya teman-teman makin aware, apalagi juga tingkat penyebaran yang sangat tinggi di Indonesia menjadi ancaman yang cukup besar dan serius. Apa yang harus kita perhatikan berkaitan dengan TB, Dok? Jadi emang karena dalam tema ini kita harus deteksi dini ya, bisa mungkin sedini mungkin. Jadi pasien-pasien atau masyarakat yang sudah ada gejala batuk lama lebih dari 2 minggu, demam yang tidak diketahui penyebabnya, penurunan berat badan, keringat malam, sesak napas, segera langsung berobat ke mungkin kalau saat ini ke Poliparu RSKK. Ya. Yeah. Jadi sebisa mungkin dengan deteksi dini pengobatan lebih cepat sesuai standar dan dia bisa obati dan tanpa komplikasi. Ya. Yang kita takutin tuh tuberkulosis itu efek-efeknya itu sangat banyak, ya seperti yang disebutin tadi, parunya bisa kempes, rusak dan lain-lain. Bisa juga tadi yang paru-paru basah atau efusi pleura. Ya, untuk bisa konsultasi dengan Dokter Muli dan ke Poliparu RSKK kapan dan waktunya jam berapa, Dok? Ya, untuk dari Poliparu dan Poli-TB di RSKK ini sendiri setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai selesai. Ada juga Poli sore di jam 2.30 sampai jam 5 ya. Ya, nanti bisa konsultasi lebih Iya, jelas bisa bersama dengan Dokter Muli ya. Benar. Dokter, terima kasih untuk kehadirannya di Radio Andika. Sharing ilmunya juga luar biasa. Terima kasih. Sama Mas. Ya, teman-teman, ini tadi perbincangan kami bersama dengan Dokter Muli Yaman, spesialis paru dari RSKK, RSUD Kabupaten Kediri, tentang apa itu deteksi dini dan juga mengenali TBC agar kita makin aware dan juga meminimalkan resiko dan untuk menuju kesembuhan yang tuntas terkait penyakit TBC ini.